Selamat pagi teman-teman semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Rembang, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya dari SMP Negeri 2 Rembang. Sebelumnya, ada yang udah kenal sama kakak belum? Yakin? Emang di sini gak ada tetangga kakak ya? Yakin? Ada? Itu? Iya? Itu kan guru juga tetangga saya. Di sini itu ada Mbak Nita, tetangga mbah saya. Itu ada ponakan saya. Ngapain ponakan saya gak? Itu ponakan saya loh, tapi saya lupa namanya. Kita lanjut ya. Baik, jadi perkenalkan nama kakak itu Rizky Andini, biasa dipanggil Andini atau Dini. Asal kakak dari Purbalingga, lebih tepatnya itu di Desa Makam tercinta kita ini. Di sini ada yang selain dari Desa Makam enggak? Dari mana? Tempur Sari. Kamu? Paramannya mana? Tenang sana. Oh, Kasudahan sana. Yang lain dari Malang semua. Dari mana? Mana? Bojong sana. Bojong sana sini. Bojong sana. Bojong sana Panusupan. Ya. Ada yang tahu rumah kakak di sebelah mana enggak? Tahu. Tahu sih. Udah pernah main belum? Belum. Yakin? Yakin. Ayo main. Atau kasih nih. Mau apa? Tunggu kakak di rumah. Mau makan? Makan apa? Ya, jadi tadi ya benar rumah kakak itu di sebelah masjid sini. Yang sebelah mana? Berarti kan sini masjid, ada ruko yang warna ungu. Itu rumah kakak, itu rumah orang tua kakak itu yang warna merah. Tuh kalau mau itu dia tahu rumahnya. Selalu lewat dia. Oke, kita lanjut ya. Jadi kakak ini adalah mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Ada yang tahu nggak Poltekkes itu apa? Enggak. Ada yang mau lanjut kuliah nggak ini habis lulus ini? SMK dulu ya? Oh iya lupa, astagfirullah. Udah niatan mau lanjut di SMK atau SMA? Yakin? Mau kuliah? Ada yang mau di kesehatan nggak? Gak ada. Ya Allah, sakit sekali. Tapi awalnya juga kakak itu nggak minat di kesehatan. Iseng-iseng daftar kok berhadiah. Iya, kakak awalnya nggak niat kok. Kakak iseng-iseng. Terus tes tahap pertama itu kakak melaksanakannya di salah satu kampus Poltekkes yang terletak di Purwokerto, tepatnya di kota Baturaden. Itu tes tahap pertama kakak iseng-iseng lah ngerjainnya karena awalnya kakak nggak niat sama sekali karena udahlah mau kerja aja, dapat duit kan enak gitu loh. Tapi kok lolos tahap 1, akhirnya kakak lanjut ke tahap 2 di Pusat Semarang. Itu kakak lolos dan kakak itu nangis gak nyangka kayak orang kakak bodoh kok keterima ya gitu. Jadi untuk adik-adik yang belum tahu, Poltekkes itu adalah unit pelaksanaan teknis di lingkungan Departemen Kesehatan. Dan Poltekkes Kemenkes Semarang ini mempunyai 9 cabang yang salah satunya terletak di Purwokerto Baturaden tadi. Nah, apa aja sih contoh jurusan di Poltekkes Semarang ini? Ada yang tahu nggak? Yakin? Menurut kalian yang termasuk di dunia kesehatan itu apa aja? Iya betul. Salah satunya itu keperawatan, kebidanan, radiologi, terus dan jurusan kakak ini yang kakak ambil ini adalah RMIK. Ada yang tahu kepanjangan RMIK nggak? Ya, kepanjangannya itu adalah Reka Medis, Informasi dan Kesehatan. Kiranya cukup ya perkenalan dari kakak. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang diri kakak atau yang lainnya, nanti kakak kasih waktu sesi tanya jawab. Oke? Baik, di sini kakak akan menjelaskan sedikit materi mengenai pembelajaran pendidikan budaya anti korupsi. Pasti di sini ada yang bingung. Apa sih itu korupsi? Kok kesehatan bahasnya korupsi? Soalnya kemarin bapak kepala sekolah ini bertanya gini, saya konfirmasi jurusan apa mbak? Reka Medis pak, kesehatan. Terus materinya mau mengenai apa? Pendidikan budaya anti korupsi. Loh, kok kesehatan korupsi? Saya bilang, iya pak, jadi ini adalah salah satu mata kuliah di jurusan kami. Nah, kakak jelasin sedikit ya. Mau langsung ke video atau langsung ke penjelasan dulu? Video ke penjelasan?
menjelaskan mengenai konsep dari anti korupsi. Nah, sebelumnya, sudah siapkah kalian menjadi generasi anti korupsi? Pendidikan anti korupsi merupakan suatu proses pewarisan budaya untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif dan berkarakter. Tujuannya agar terwujud kepribadian dan sikap yang kuat untuk melawan berbagai bentuk korupsi. Terdapat beberapa nilai dalam anti korupsi yang wajib kita penuhi loh. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Nilai yang pertama yaitu kejujuran. Nilai inilah yang paling mendasar dalam sikap anti korupsi. Karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal. Yang kedua, kepedulian. Peduli artinya mengindahkan atau menghiraukan. Nilai kepedulian sebagai siswa dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam, serta turut membantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang ketiga, kemandirian seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam, serta turut membantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang ketiga, kemandirian. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Yang keempat, kedisiplinan. Yang keempat, kedisiplinan. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. Yang kelima, tanggung jawab. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan tugas dengan baik sehingga akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, sekarang sudah tahu kan konsep dan nilai pada budaya anti korupsi? Yuk, wujudkan generasi anti korupsi. Nah, sampai sini ada yang paham nggak sama penjelasan yang ada di video tadi? Ada nilai-nilai anti korupsi, ada penjelasan mengenai anti korupsi. Jadi materi yang tadi itu konsep umum pencegahan korupsi. Ada yang bisa memaparkan hasil cuplikan tadi nggak? Yuk, berani ayo maju. Sedikit aja, kayak kalian tuh jelasin nilainya, sebutkan nilai-nilai anti korupsi. Ada yang berani nggak? Ayo, nggak apa-apa. Nyebutin satu nggak apa-apa. Nyebutin semuanya, jelasin dari awal sampai akhir juga nggak apa-apa, itu lebih bagus. Ayo maju. Ayo. Ayo, siapa yang berani? Kiri dong, sini ke depan. Nggak apa-apa. Kamu mau jelasinnya apa terserah. Nilai-nilainya boleh, pengertiannya boleh, terus apa lagi tadi? Siapa yang ingat? Ayo. Nggak apa-apa, ayo. Satu aja nggak apa-apa. Akan nggak nuntut banyak kok. Yang penting kalian tuh paham dan bisa menerapkan kejujuran, nilai anti korupsi itu di kehidupan kalian sehari-hari sebagai siswa-siswi generasi muda bangsa Indonesia. Mau maju? Berapa anak pun boleh sini maju. Boleh, boleh. Mau tiga-tiganya maju sini nggak apa-apa. Boleh kok. Maju tiga-tiganya sini. Mana? Mau jelasin yang mana? Yang pertama itu kejujuran, ya. Terus mandirian, ya. Tanggung jawab dan disiplinannya. Nah, terus namanya siapa? Kita ya. Terus mandirian itu tidak bergantung kepada orang lain. sekali lagi nggak? Udah itu aja. Tanggung jawab kepada kepemimpinan, ya, yang bisa memimpin
Ya udah. Ini Jadi salah satu nilainya dan salah satu nilai jujur ya Kak ya. Itu kejujuran. Kalau bagaimana kita jujur, kita bisa percaya orang ya. Jika ada disiplin pada waktu sudah itu aja. Oke, terima kasih bentar ya. Nih ada sedikit. Mau pilih yang mana? Satu. Mau yang itu lagi? Kayaknya ada deh. Ada apa enggak ya? Ada. Ini. Boleh minta fotoin enggak? Ada yang mau fotoin enggak? Fotoin dong. Masih Bapak Im aja. Geser ya. Ada yang gitu ya. Ya, terima kasih sudah menjawab. Kita lanjut ya. Kakak jelasin lagi sedikit. Siapa tahu tadi di video itu terlalu cepat penjelasannya atau kurang jelas. Kakak jelasin. Pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan. Jadi kalian ini kan anak OSIS. Jadi kalian itu berhak menanamkan nilai budaya anti korupsi. Apalagi yang menjadi apa? Bendahara atau ketua OSIS. Buat semuanya, nggak hanya bendahara atau ketua OSIS. Karena yang anggota lain juga bisa korupsi. Korupsi waktu contohnya, korupsi itu tidak menuntut tentang uang. Iya, benar sekali. Dalam rangka pemberantasan korupsi, sangat diharapkan keterlibatan mahasiswa atau siswa-siswi yang sifatnya tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Tetapi siswa-siswi berperan aktif dalam upaya pencegahan. Siswa-siswi dan mahasiswa lebih difokuskan dalam hal ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan memperbaiki perilaku individu manusia. Jadi perilaku kejujuran atau pencegahan anti korupsi itu juga berguna bagi diri kita sendiri, bukan hanya untuk orang lain. Dan kegiatan pencegahan anti korupsi itu kita tanamkan dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jika kita sudah merasa kayak, oh aku sudah menanamkan nilai budaya anti korupsi nih, pencegahan anti korupsi nih, baru kita bisa menghasut orang untuk melakukan dan menanamkan nilai budaya anti korupsi. Jadi bagaimana sih cara penanaman nilai-nilai anti korupsi? Tadi yang sudah disebutkan, contohnya itu apa? Kejujuran, kedisiplinan, dan ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan wilayah sekitar kita. Contohnya, penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa atau siswa-siswi adalah melalui pendidikan, sosialisasi, seminar, kampanye, atau bentuk-bentuk ekstrakurikuler. Terus peran apa saja sih pendidikan anti korupsi bagi siswa? Ada yang tahu nggak tujuan pendidikan anti korupsi itu apa? Tujuannya diadakan pembelajaran budaya anti korupsi. Kayak semisal nih, kakak kan jurusan di kesehatan. Nah, di jurusan kakak itu rekam medis itu kakak berarti di bagian administrasi rumah sakit. Otomatis kan udah kayak misal ada yang berobat, itu kakak harus menggunakan kode biar biaya untuk pasien dari pasien ke rumah sakit itu tidak kelebihan dan tidak kurang. Kalau kelebihan kita merugikan pasien, kalau kekurangan sampai total bayarnya kekurang, berarti kakak itu merugikan rumah sakit. Otomatis kakak itu termasuk tindakan korupsi nggak? Iya. Padahal itu nggak disengaja ya. Nah, jadi satunya itu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya.
Yang kedua, mengubah pemikiran dan sikap terhadap korupsi. Yang ketiga, membentuk keterampilan dan keahlian baru yang diperlukan untuk melawan korupsi. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu ada contoh perilaku koruptif korupsi mahasiswa atau siswa-siswi. Contohnya apa? Ada yang bisa nyebutin nggak? Ya. Sini ada yang suka nyontek nggak? Saya. Itu lebih baik. Nah, itu bagus. Kakak juga suka nyontek kok. Jujur, please. Ada ya. Nyontek itu hal wajar tapi hal tidak benar. Ya, sampai sekarang. Sampai SMK itu kakak suka nyontek. Bener banget. Jujur saja, karena jujur lebih baik ya. Walaupun melakukan. Ya, contoh salah satunya itu menyontek, bolos sekolah, terus nitip absen ke temennya. Ada yang suka bolos nggak? Ya, terus sakit apa bolos? Kadang tuh bilangnya sakit, ada surat tapi ternyata anaknya tuh dalam lagi main awetan. Ayo, orang yang gue. Wah, mesti nongkrongnya di Jembatan Merah. Apa tuh jalan Grandung? Iya. Gimana kalau nongkrong pacaran ya? Ada yang pacaran nggak? Ada. Kita. Ayo siapa? Ayo. Sama anak sekolah se-SMP atau beda? Jangan malu-malu ini bisa merah. Jangan pacaran dulu ya, yang pacaran boleh. Sebenarnya sih kalau dalam Islam nggak boleh ya. Tapi kalau kata dosen saya, salah satu dosen saya itu, pacaran itu nggak apa-apa kalau buat penyemangat. Bukan penyemangat ya. Semangat belajar. Kalau misal mau tes, sayang semangat ya belajarnya. Aduh. Pasti gitu, pasti emosinya banyak banget. Lu sayang. Ada jujur. Pasti kucingnya sampai kebanting gitu. Kan biasanya kayak gitu cowok. Enggak karena nggak punya pacar. Coba aja kalau punya pacar, pasti kamu salting banget kalau gitu. Apalagi itu kalau baru pacaran, terus happy anniversary 2 hari sayang. Ya Allah, ya aja perilaku anak sekarang tuh. Enggak apa-apa kok. Enggak semua orang pacaran, yang penting itu pacaran yang wajar. Tahu batasan. Ingat, kalian itu pacaran untuk penyemangat. Jadi kakak kasih apa ya namanya? Jadi kakak wanti-wanti lah ya. Jangan sampai melewati batas. Ingat kepercayaan yang sudah orang tua kasih buat kalian. Kalian masih di jenjang SMP. Masa depan kalian masih panjang, perjalanan kalian masih panjang. Kalian nggak tahu di depan ada halaman rintangan seperti apa. Siapa tahu kalian ntar di sana dimaki-maki sama orang. Siapa tahu kalian diadu domba. Itu gak enak banget karena kakak di masa SMP itu kakak merasakan namanya diadu domba. Dan itu diadu domba sama siapa? Teman sendiri. Sama cowok sendiri. Aduh. Ya, teman juga itu bisa munafik. Ada teman kakak ada. Tapi sekarang apa? Teman yang udah munafik sama kakak, dia nggak ikut lagi. Kakak terima. Karena nggak ada salahnya kita memaafkan orang yang sudah mengkhianati kita. Kita nggak akan rugi. Justru dia yang malu. Oh iya, dulu aku udah maki-maki dia, udah khianatin dia, kok dia masih mau sih teman sama aku lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah, udah nanti biar bukannya kakak sok suci apa gimana ya. Tapi kalau kalian mau cari teman itu bukannya pilih-pilih atau gimana, tapi emang harus pilih-pilih. Ada yang lunak, ada yang kayak intinya berbuka dua banget sih. Bener nggak? Kalau dia anak SMP. Apa sih? Dulu kakak SMP juga centil kok, nggak apa-apa. Nggak ada salahnya centil, yang penting kamu taatin peraturan sekolah aja. Buat kenangan terindah pokoknya di SMP ya. Jangan sia-siain. Bagus. Kiranya itu materi dan contoh buat kalian mengenai konsep umum pencegahan
anti korupsi. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Bagiannya nanti kalau Pak bagiin buat kalian semua. Tapi jangan dilihat dari harganya ya. Kalau kakak pulang, halo jauh-jauh dari Semarang pulang kok masih hadiah cuma ciki. Bercanda ya, maaf ya. Oke, kita lanjut ke tanya jawab. Untuk pengertian korupsi tadi ada yang boleh jawab ya? Belum. Oke. Ada yang bisa jawab nggak? Apa pengertian korupsi? Boleh satu sih? Mana? Namanya perkenalkan dulu dong. Yuk. Isi deh. Dari mana Ada 1 tambah asalnya? 1 sama dengan 3. Wah, Push. oh, kakak ipar saya orang sana. Kenal Mas Arif enggak? Yang rumahnya dekat ini ya? Iya, itu kakak ipar saya yang baru. Yang baru namanya punya mama. Yang baru. Iya, yang pertama. Yo. Udah dijawab. Iya, pengertiannya. Iya. Suatu tindakan ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan suatu organisasi dalam melaksanakan suatu jabatan. Iya, benar sekali. Benar ya. Oke, yang mana nih yang deal? Apa? Mau kopi? Terserah aku. Mau sama kayak teman yang lain atau beda? Aku mau semua. Sama, oke. Ini maaf ya, hadiahnya kecil-kecilan. Iya, foto dulu. Terima kasih. Yang kedua ini baru saja kakak jelaskan tadi yang terakhir. Ada yang ingat apa enggak ya? Masa yang cowok nggak ada yang jawab cuma satu sih? Ini yang cowok ya. Nih, apa tujuan diadakannya pendidikan anti korupsi bagi siswa? Apa tujuannya? Tujuannya diadakan pendidikan anti korupsi bagi Supaya siswa. pintar. Iya, itu salah satunya. Ayo. Yuk. Angkat tangan terus maju. Iya. Gak usah malu ya, Dek. Itu loh. Gak usah malu, maju aja. Gak ada jawaban salah kok. Gak ada jawaban salah. Semua jawabannya itu benar. Namun itu kurang tepat. Tapi nggak apa-apa. Jangan malu melakukan kesalahan. Justru kalau kalian melakukan kesalahan itu bisa buat pembelajaran. Benar sekali. Ada yang mau jawab nggak? Atau yang cewek? Apa tujuan diadakannya pendidikan budaya anti korupsi bagi siswa? Ada yang mau jawab? Kakak tunjuk mau nggak? Mau? Mau? Ya kakak tunjuk ya. Kakak tunjuk ya. 1, 2. 1, 2. Kakak tunjuk 2 anak ya. 1, 2, 3. Sebelahnya Gias. Ya. Kamu di sini maju. Gak apa-apa, gak apa-apa ini. Ya depan. Ya kamu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sini maju dulu. Gak apa-apa. Ya Allah, cokot orang. Menanam sini. Terus lulus. Sini, kita gak apa-apa. Ya gak apa-apa kan kita kakak kasih pilihan. Sudah mana ya? Di sini ya. Oh masih saudara? Masih saudara? Walau yang bisa rasa ising-ising loh. Oh, pacarnya teh mau dibilang. Jawabannya. Tadi kan pertanyaannya apa tujuan diadakannya pendidikan anti korupsi bagi siswa? Kalian tahunya apa? Yang kalian tahu dulu. Tujuannya apa? Biar kalian tuh akhlak dulu. Apa? Tujuannya diadakan pendidikan atau seperti ini penyuluhan kayak diadakannya itu misal kayak contohnya kan ada nilai-nilainya kan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai anti korupsi.
Terus tujuannya diadakannya pendidikan tentang budaya korupsi itu apa? Ayo. Agar kita dapat mengembangkan apa? Yang kita bahas ini tentang apa? Iya, nah jangan ragu. Kamu itu harus berani dalam mengambil langkah atau keputusan yang benar. Kamu apa? Ini udah berani nih, walaupun cuma anak kecil. Apa? Udah berapa menit Kak Ilma? 20. 28 menit. Wah, kamu juga ya saya. Apa? Ayo. Ayo buruan jawab aja. Ayo. Mengubah pemikiran dan sikap terhadap dari yang nggak disiplin jadi yang tadinya nggak rajin jadi rajin, yang tadinya suka bohong jadi yang awalnya bohong jangan suka bohong lagi. Walaupun udah minta maaf pasti bohong lagi. Mau yang mana ini ambil? Kamu mau apa? Ambil aja. Oke, kawan dulu pergi. Kamu mau apa kopi? Apa yang mana? Kopinya masih tinggal satu nih. Ayo Kak Ilma, minta tolong dipoto sini tengah aja. Maaf ya karpetnya Kakak injek. Terima kasih. Ini dua lagi ya. Apa nama jurusan yang Kakak ambil di Poltekkes Semarang? Angkat tangan. Angkat tangan. Gak usah kepanjangannya, gak apa-apa, depannya aja kan RMIK. Kalian ambil R sama M-nya aja. Rumah sakit manusia. Gimana? Oh, iya, benar. Jadi sini. Tenaga medis. Saya juga anak soleh. Rumah makan. Si kalian lapar ini jadi rumah makan. Kak Nika mau yang mana? Pokoknya tinggal yang kayak gini. Tuh. Ada foto lagi Kak Ilma. Terima kasih. Kayak ini yang terakhir gampang banget. Iya. Oh iya, ada yang belum tahu ya, kakak itu. Bentar. Siapa nama panjang kakak dan kakak itu anak nomor berapa? Lenceng sedikit gak apa-apa ya. Angkat tangan terus maju ke depan dong. Nama panjang sama kakak anak nomor berapa? Dan kakak berapa bersaudara? Dia kasih tahu. Ayo. Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Anak kedua dari 3 bersaudara. Ayo. Maju aja. Ya, gimana? Maju. Gak apa masalah, gak apa kok. Ya, berapa bersaudara? Iya, benar sekali. Jadi kakak ini anak nomor 2 dan mempunyai kakak perempuan 1 dan adik 1. Jadi kakak itu anak aman. Mau yang ini atau ini? Satu lagi ya Kak Ilma. Terima kasih. Udah ya. Jaga itu. Jadi oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah mau mengikuti penyuluhan bersama Kakak Andini dan Kakak Ilma. Kakak sangat senang ya, kakak bisa main ke sekolah minggu lagi karena kakak terakhir ke SMP ini waktu pengambilan ijazah kalau nggak salah ya, berarti udah 3 tahun kakak nggak kesini. Dan gurunya itu udah banyak yang ganti ya. Yang asli betah di sini tuh siapa sih? Din. Waktu itu paling lama ya. Iya. Dini. Dari sampai bulan ini. Iya. Betah banget dia. Tapi dia gurunya enak kok. Sekali
Satu kali sekali. Kakak namanya itu 9 apa ya? 9 apa nggak salah. Soalnya kakak bener-bener bodoh banget kok, ya Allah. Kakak aja malu sama diri sendiri. Kenapa kakak kok bodoh, man? Tapi di sisi lain kakak masuk di Poltekkes itu yang lain pada kayak kamu tuh beruntung masuk di Poltekkes karena Poltekkes itu nggak mudah. Karena itu kampus negeri dan nggak gampang. Nah, karena itu masuk di Poltekkes itu jalur mandiri, bukan jalur rapot tanah. Rapot kakak jelek. Kalau pakai jalur rapot gimana tendang. Jadi gitu. Pembelajaran buat kalian ya. Kalau kalian mau masuk ke universitas yang bagus, tinggi, dan saingannya itu berat, kalian harus benar-benar naikkan nilai rapot kalian. Terus kalian harus benar-benar belajar bersungguh-sungguh. Kalian yakin kalian harus bisa. Pokoknya kakak doakan yang mempunyai niat kuliah masih 3 tahun yang akan datang ya. Kakak doakan semoga tercapai semua cita-cita kalian. Berhasil semuanya. Lulus semuanya tahun ini yang kelas 9. Yang kelas 8 bisa naik kelas dan mendapatkan ranking yang terbaik. Dan jangan lupa pesan kakak, jangan melakukan korupsi. Korupsi apa? Uang pasti korupsinya kok. Mama minta uang buat bayar MKS pada lembaga. Loh kan? Ada udang rokok belum di sini, Sob? Kalau itu wajar kok bagi cowok. Gak ada salahnya. Cuma tahu batasan ya, soalnya kalian itu belum merasakan mencari uang sendiri. Jadi kalian belum merasakan kayak rokok kayak entong ada duit. Bingung partai butut. Siki urip kalau tua utang. Kamu udah diutangi. Ya. Sekarang kan masih hidup sama orang tua. Iya. Mak rokok habis minta uang. Malah anak sing rokok kamu tuh mesti. Ya kan? Jangan terlalu sering merokok. Itu dapat membahayakan paru-paru kalian. Dan itu tidak hanya merugikan diri kalian, tapi orang tua dan kerabat terdekat kalian. Karena yang terlibat itu bukan hanya kalian, teman kalian bisa terlibat yang tadinya nggak pakai karena teman itu sama kalian jadi pakai. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati ya dalam bergaul. Intinya dalam bergaul kalian harus hati-hati. Baik. Agak minta ya. Yang terakhir, jangan lupa terapkan nilai budaya anti korupsi, pencegahan korupsi, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai anti korupsi di diri kalian. Aku generasi anti korupsi, aku disiplin, mandiri, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Itu adalah nilai-nilai pencegahan anti korupsi. Jangan lupa diterapkan ya. Seenggaknya kalau kalian udah berani mengakui kesalahan kalian, kalian itu berani menerima iya, nah. Dan kalian harus mempunyai niat berubah. Jangan kayak kalian udah bohong terus, jangan. Nah, karena ada slogan, diperhatikan sebentar ya. Nanti kalian tirukan bersama dan harus ingat. Disiplin diri, yes? Hah? Mau istighfar deh, istighfar. Nih, disiplin diri ya. Korupsi?